Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua? Sehat ya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu berusaha dimudahkan Allah untuk senantiasa istiqomah. Paling tidak berusaha mempertahankan amal-amal baik yang sudah berjalan. Kalau tidak bisa mempertahankan, ya minimal jangan mengurangi ya, mempertahankan atau menambahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini yang paling sulit memang ya, istiqomah itu gampang diucap tapi butuh perjuangan untuk mempraktekannya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga semua sehat, semoga bahagia, dan yang dagang laris manis, yang sakit dikasih sehat, kemudian apalagi yang sedang merintis usahanya dimudahkan, yang sedang merajut mimpi, semoga Allah mudahkan menggapai mimpinya. Amin Allahumma amin. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surah Al-A'raf ayat 96 ya. Baik, kita mulai Al-A'raf ayat 96, surah ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dan sekiranya dan seandainya anna bahwasanya ahla penduduk al-qura negeri amanu mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa, lafatahna pasti kami bukakan alaihim atas mereka barakatin keberkahan minas sama dari langit wal ard dan bumi. Jadi dikasih banyak keberkahan, barokah, kanya panjang, barokatin. Jadi di sini ada dua kata kunci kalau teman-teman pengen mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Untuk kita semua pastinya ya, yang ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambah kebaikan, bertambah nikmat, bertambah kebaikan, bertambah kesyukuran. Kalau sebelum nikah ya kan, sendirian, udah nikah berdua, udah punya anak jadi 3, 4, 5, 7, 10 lain sebagainya, maka seharusnya kebaikan itu berlipat ganda sesuai dengan kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Disebut barokah ketika semakin bertambah nikmat maka bertambah ketaatan dan kebaikan kita. Mau tahu rahasianya? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Baik, kita masuk ya, masuk ke ayatnya bahwa di sini sekiranya walau anna ahlal qura, seandainya sekiranya penduduk negeri, ada dua nih kata kuncinya, rahasianya kalau pengen dibukakan keberkahan di langit dan di bumi. Apakah itu? Jus, langsung masuk ke ayat berikutnya. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau seandainya penduduk negeri itu amanu. Kunci pertama, rahasia pertama agar dibukakan keberkahan di langit dan di bumi, syaratnya yang pertama adalah amanu, mereka beriman. Senantiasa mengimani, meyakini bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Semuanya sudah diatur oleh Allah, bahwa semua yang kita lakukan yang terbaik akan kembali terbaik pada diri kita. Yang buruk yang kita lakukan maka yang buruk kembali kepada kita. Nauzubillah. Semoga keimanan bahwa ada malaikat Allah yang mengawasi, mencatat setiap gerak-gerik tindak tanduk kita gitu ya. Kemudian bersama kita ada Allah yang senantiasa mengawasi setiap tingkah laku kita, dan takdir Allah juga terjadi atas izin Allah. Ketika kita meyakini sepenuh keimanan bahwa semuanya sudah diatur Allah, semua takdir kita ada dalam genggaman Allah, maka kita akan senantiasa percaya bahwa tidak ada takdir Allah yang sia-sia, tidak ada kejadian yang tiba-tiba dan sia-sia. Semua pasti ada hikmah, semua ada proses pembelajaran, pendewasaan, dan proses menjadi kita lebih baik pastinya. Maka yang pertama, mereka yang akan mendapatkan keberkahan, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi, yang pertama adalah mereka yang senantiasa beriman. Beriman kepada, ada berapa rukun iman? Kepada Allah, Rasulnya, para malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, qadha dan qadar.
ya takdir Allah, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, percaya sepenuhnya bahwa tidak ada kejadian yang tiba-tiba dan sia-sia, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua, rahasia kedua selain keimanan, ternyata penyebab dibukakan keberkahan dari langit dan bumi adalah wattaqau, dan mereka bertakwa. Jadi selain iman, mereka juga senantiasa menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi bukan hanya merasa diawasi, merasa bahwa setiap perbuatan ada balasannya, tapi senantiasa menjaga aturan main yang sudah ditetapkan Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu makanya penting sekali bagi kita semua untuk senantiasa selalu belajar, tidak merasa puas, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari maknanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, kemudian sabar dalam mendakwahkan, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam mempelajarinya, sabar dalam menghafalnya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjalankan aturan main Allah, hal-hal yang boleh, hal-hal yang nggak boleh, mana perintah, mana larangan, kalau kita tidak memahami isi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kunci ketakwaan adalah back to Quran and Sunnah, kan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang di hadis Rasulullah, dua hal yang tidak akan membuat orang tersesat adalah ketika orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka penting sekali mendidik anak-anak kita untuk senantiasa memahami isi Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, sehingga mereka mengenal mana yang dicintai Allah, mana hal yang dicintai Allah, mana hal yang disukai Allah, mana hal yang tidak disukai Allah, sehingga mereka bisa berpegang teguh dengan aturan main yang sudah ditetapkan Allah. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ketakwaan. Di antara doa supaya kita bisa bertakwa adalah Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya nas'alukal huda, kami mohon petunjuk, wattuqa, kami mohon ketakwaan, wal afaf, kami mohon kemampuan untuk menjaga diri, ya, menjaga diri. Kemudian wal ghina, diberikan kekayaan ilmu, kekayaan hati, kekayaan pengalaman, kekayaan kebaikan. Baik, tetapi kemudian di sini itu bisa terjadi kalau kita konsisten menjaga keimanan kita di berbagai kondisi, di setiap keadaan, senantiasa bisa mengontrol diri kita, menyesuaikan apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau. Jadi nggak berbuat suka-suka, ya, tapi sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Kemudian tetapi kenapa nggak dibukain pintu berkah? Walakin, dan akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan, fa'akhaznahu, maka kami timpakan kepada mereka bimakanu, dengan apa yang mereka yaksibun telah perbuat. Jadi kebanyakan dari mereka itu makanya nggak dibukakan keberkahannya dari langit dan di bumi, karena mendustakan ayat-ayat Allah. Karena mereka dusta tadi, akhirnya disiksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itu makanya bagaimana mungkin mau percaya, mau iman dengan ayat-ayat Allah kalau kita tidak mempelajarinya, tidak memahami maknanya, gitu ya. Maka penting sekali basicnya lagi kita memahami apa yang kita baca, terutama Al-Quran, kemudian Sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Hadis itu apa sih? Setiap diamnya, tindakannya, perkataannya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu disebut hadis. Jadi kita nggak perlu cari contoh yang lain, kan, udah Rasulullah aja gitu, Allahumma sholli ala Muhammad. Penjelasan secara detail dari perintah dan larangan dalam Al-Quran ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Itu makanya selalu ada koneksi antara Al-Quran dan As-Sunnah. Gak boleh kita merasa cukup dengan belajar Al-Quran tanpa ada gairah untuk belajar sunnah Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan bersyukur di MDA kita punya banyak kajian, ya, macam-macam kajian, ada fikih sunnah, ada apalagi tazkiyatun nafs, ya, kemudian persiapan menuju kampung akhirat, lain sebagainya. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Ingat, ada dua rahasianya: jaga keimanan,
Kemudian yang kedua, jaga ketakwaan. Niatkan semua aktivitas kita semata-mata mencari ridha Allah. Lillah aja biar nggak lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.